ada penegasan bahwa pesantren adalah pusat peradaban Islam. Maka semua nanti dunia Islam, kiblatul hadarah, kiblatul thaqafah, kiblatul tamaddun, pesantren. Bukan kiblat sholat loh. Nanti mustaqbilal kiblatnya pesantren. Pusat peradaban, pusat budaya, pusat akhlak, pusat moral, karakter, jati diri, integritas dibangun di pesantren. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Segala hal tergantung kita. Kalau kitanya berhati besar, segala pasal kecil. Kalau kita berhati kecil, masalah semua problem besar. Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha. Tapi kalau kita hatinya besar, watasgharu fi ainil azim idhamuha. Paham betul? Al-azaim kecil semuanya. Kayak Gus Dur, kalau ada tamu datang, Gus, saya banyak problem Gus. Bisnis bangkrut, bertani gagal, istri cerewet. Bisa diatasi nggak? Bisa diselesaikan nggak? Ya bisa sih Gus, ya udah nggak usah dipikir. Besoknya ada tamu lagi, Gus, saya agak teman lah. Saya punya problem besar Gus, dagang ditipu orang, bertani bangkrut, utang banyak, istri minta cerai, harus anak-anak gak karuan, dapat fitnah dari tetangga, bisa diberesin nggak? Nggak bisa Gus. Ya udah nggak usah dipikir, nggak bisa diberes. Itu artinya minallah wa ilallah wa ma'allah. Paham betul? Orang punya azimah tidak pernah mengatakan masalah ini besar, semua kecil. Ente munggah Gunung Cermek, dur boleh. Tinggi nggak Gunung Cermek? Kalau ente sudah sampai di atas, pasti di bawah kakimu. Gunung di Sumono gede segitu besarnya. Kalau kamu bisa naik ke atasnya, pasti di bawah kaki. Gak ada barang besar, gak ada barang tinggi. Tinggi saya. Gitu loh kira-kira. Jangan melempem mah. Tadi Pak Habib itu udah, apa tadi? Harus berani. Harus kita rebut semuanya ini. Yang ada harus kita rebut. Nih, alhamdulillah. Rektor UNJ IKIP Rawamangun sudah orang NU Profesor Komarudin dari Jatibarang Indramayu. Kita kerja keras. Rektor Gorontalo Negeri namanya kayak di Duong Islam tapi ketua ISNU Edward, Profesor Dr. Edward. Rektor UI dari Purwokerto yang baru menang ini Ari siapa lupa namanya. Kita kerja keras. Di samping undang-undang pesantren, di samping hari, luar biasa. Dikira saya di Jakarta nganggur apa mu? Ya Allah, masih enakan ente malah. Undang-undang pesantren bukan tanpa kemeringat loh. Ada 3 poin yang tadinya tertulis. Saya tolak. Saya panggil Pak Marwan Dasopan, ketua baliknya dari PKB. Saya panggil Cucun ya, Cucun. Nah, saya panggil semua Fathan. Satu lagi. Perempuan. Dari Cianjur. Ya, saya panggil semuanya. Nih 3 ini harus apa kata saya dulu ya. Kalau enggak saya tolak undang-undang ini. Pertama, independensi pesantren harus tetap dipertahankan. Jadi undang pesantren tidak di bawah undang-undang Dikbud atau Diknas. Maka pesantren tidak di bawah Menteri Dikbud. Ada lagi kata-kata. Pesantren sebagai mitra sebagai Kementerian Agama sebagai pembina pesantren. Ya, saya harus dihapus ini, lucu ini. Nanti KUA Ciwaringin membina Mustafa Akil. Masya Allah. KUA Jagakarsa pembina Kiai Thaqofah. Siapa Kiai Thaqofah itu siapa? Kiai Thaqofah itu. Saya nanti dibina oleh KUA Jagakarsa. KUA Kaliwungu membina Mbah Dimyati nanti Rois. KUA Kediri membina Kiai Anwar Mansur. Lucu ini. Coret. Kementerian Agama sebagai mitra, bukan pembina. Yang ketiga, ada penegasan bahwa pesantren adalah pusat peradaban Islam. Maka semua nanti dunia Islam, kiblatul hadarah, kiblatul thaqafah, kiblatul tamaddun, pesantren. Bukan kiblat sholat loh. Nanti mustaqbilal kiblatnya pesantren. Pusat peradaban, pusat budaya, pusat akhlak, pusat moral, karakter, jati diri, integritas
dibangun di pesantren. Yang punya ide Sumpah Pemuda siapa? 70 orang pemuda, Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu bahasa, siapa? Pak Sunaryo, Mr. Sunaryo. Pernah jadi Menteri Agraria, pernah jadi Menteri Luar Negeri interim, rektor pertama IAIN Jogja. Dan ketua tim penterjemah depan Al-Quran depan agama. Ketuanya Sunaryo. NU itu santri yang punya ide Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Ya Allah. Tadi saya sudah ceritakan, ada santri namanya Dul Kamid. Khatam Quran, ngaji Fathul Qorib, nulis karo tangan, tulis dengan tangan. Santrinya Kiai Hasan Besari, Tegalsari Ponorogo. Siapa itu Dul Kamid itu? Ternyata Dul Kamid adalah pahlawan nasional, pangeran Diponegoro, putra Hamengkubuwono III dari istri Pacitan. Sampai Belanda bingung ngalahkan pahlawan Diponegoro, perang 1825-1930, rapat di Belanda di Den Haag sana. Bagaimana ngalahkan orang ini? Jangan dikasarin. Orang Jawa itu dilem, dipuji-puji, dipangku, nanti lemes. Betul. Belanda panggil Diponegoro, hormati, kita damai, kita bersaudara, langsung menyerah. Gak lagi ada perlawanan, ditangkap, buang Makassar. Ini hati-hati nih pelajaran. Jangan mudah luntur dipuji. Awas orang muji itu menyebarkan racun itu sebenarnya itu. Nah itu santri. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Namanya Suwardi. Ngaji Quran khatam pada Kiai Zainuddin Sulaiman. Prambanan. Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional yang terkenal dengan Ing Ngarso Sing Tulodo. Ing Madjo. Nah, Mangun Karso Tutpuri Handa itu filosofi pendidikan nasional. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Nama aslinya Suwardi. Santrinya Kiai Zainuddin Sulaiman. Siapa itu Raden Kartini? Raden Kartini, Blora, ngaji Quran pada Mbah Soleh Darat. Pernah ngaji sama Mbah Soleh Darat. Dikira itu wong santri apa? Itulah andilnya para santri. Siapa pengarang lagu syukur? Gimana lagu syukur tahu nggak? Lagu syukur tahu nggak? Itu Habib Husain Al-Mutahhar Semarang. Pamannya Habib Umar Mutahhar yang mubalig itu. Jadi kita santri banyak andilnya dalam membangun peradaban nasional. Oleh karena itu dengan tema membumikan Islam Nusantara, Islam yang harmonis dengan budaya. Bahkan kita jadikan budaya sebagai infrastruktur agama. Maka agamanya kuat karena berdasarkan budaya, budayanya lestari. Antara lain contohnya, contoh antara lain saja ini. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Itu filosofi harus pegang itu. Utamakan bahasa Indonesia. Ayo gunakan bahasa Indonesia. Nama-nama toko, nama perusahaan, jangan bahasa Inggris. Jangan bahasa Inggris. Tapi saya nggak ada sanksinya sayangnya ini. Tidak ada sanksinya itu. Coba, India nggak punya bahasa nasional. Kalau mengeluarkan keputusan, surat pemerintahnya diterjemah ke 45 bahasa. Kan bahasa Inggris. Banyak daerah India nggak ngerti bahasa Inggris. Diterjemah ke 45 bahasa. Banyak negara nggak punya bahasa. Kita punya bahasa Indonesia. Yang di dalamnya aslinya bahasa Melayu. Dan di dalamnya 3.000 lebih kata Arab dari bahasa Arab. Adil, hukum, hakim, mahkamah, majelis, musyawarah, rakyat, wakil. Semua itu wilayah, daerah, dairah, wilayah, rakyat, rakyat. Apalagi karib, sahabat, akrab. Bahasa saat, zaman, waktu. Bahasa Arab semua itu aslinya. Masuk ke bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kenapa tidak bahasa Jawa yang dipakai bahasa resmi? Bahasa Jawa masih mengandung ras kasta-kasta. Sira, kowe, sampean, panjenengan. Ini enggak cocok tuh bahasa nasional ini. Mbadog, mangan, dahar. Ngelek ya. Ngelek, nguntal. Molor, turu, sare. Alah, enggak cocok untuk bahasa nasional. Masih mengandung kasta ini. Makanya keputusannya diambil bahasa Melayu yang egaliter. Kamu, saya, kamu, dia, udah sama saja. Siapapun. Berarti mengandung nilai egalitarian. Mengandung nilai persamaan. Maka diambil bahasa Melayu. Tapi jangan lupa bahasa asing. Inggris harus dikuasai. Waktu rapat
dengan ormas-ormas dengan Pak Yusuf Kala setelah terjadi pembakaran bendera itu. Ada yang marah-marah sama Pak Yusuf. Kenapa perusahaan Cina datang dengan tenaga kerjanya datang ke sini? Teknisnya semua insinnya dari Cina semua. Pak Yusuf Kala sambil ketawa jawabnya, itu katalognya mesin bahasa Cina. Nggak ada bahasa Inggrisnya. Yang bisa bahasa Cina jarang insinyur Indonesia ini. Maka harus teknisinya harus dari Cina. Salah siapa nggak ngerti bahasa Cina? Yang salah siapa itu? Itu antara lain mengapa banyak sekali teknisi ke Cina ini. Setelah membangun karakter, maka baru wa yu'allimuhumul kitab. Pendidikan, transfer of knowledge. Ini luar biasa. Karakter dulu, akhlak dulu, baru ilmu pengetahuan, baru skill. Jangan dikira pesantren nggak ada ilmu. Ada orang nggak ngerti pesantren, dikira nggak ada ilmu di pesantren. Saya tunjukkan, satu saja. Ada 2 nazom, tapi kayaknya kadang ngajarnya nggak ngerti ya kayaknya, Masya Allah. Zaidut tawilul abiyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi makulatun ashrun sawa. Kayaknya maknanya begini ngajinya. Zaidun utawi Zaid iku atawilu wonge doglong, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anak Man Malik, fi baitin jero umae, bil amsi wingi, kana mutaki tetongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu zat bengkokaken golok, falta moko dadi bengkok opo golok, paham? Ini di pesantren diajarin nih, tapi kayaknya kurang ngeh kayaknya. Ternyata ada kategori 10. Zaidun esensi, at-tawil quality, al-abyad quantity. Ibnu Malik relasi, bil amsi time, fi baitihi place, biadi saifun to have. Lawahu aksi, faltawa reaksi. Masya Allah, kalau ngomongin saya enak ya. Ya kalau kayaknya nggak ngerti, Utaiman Zaid, iku wonge putih, doglong. Anaknya Man Malik, ning jero omah tetongkrong, wingi nyekel golok. Goloknya dibengkokaken, maka goloknya jadi bengkok. Ya. Esensi, quality, quantity, relasi, time, place, to have, dan aksi and reaksi. Kalau kita itu luar biasa sebenarnya. Sayang kurang penjabaran yang sangat mendalam. Nah, itu antara lain saja. Terakhir, wal hikmah. Pinter kayak apa? Alim kayak apa? Harus punya wisdom. Harus punya wisdom. Wisdom ini datangnya bukan dari kitab, bukan dari tulisan, bukan dari guru dari sekolah, tapi nurun yakdzifuhullah ala qalbi man yasha. Direct illumination. Melalui khawatir. Khawatir apa? Khawatir itu dari Tuhan melalui khawatir ilahiyah masuk pada dauk intuisi, maka jadilah ilham, kasyaf, dan ma'rifat. Kalau melalui malaikat, khawatir malakutiyah menjadi ilmul haq, menjadi ilmul yakin. Tapi kalau khawatir datangnya dari nahawa nafsu, menjadi angkara murka, tamak dan rakus. Kalau dan dari setan, menjadi waswasis syayatin. Itu ada di setiap intuisi kita semua. Pesantren harus mampu memanage dauk, memanage intuisi. Agar para santri memiliki dauk, nurun yakdifullah ala qalbi santri semuanya insya Allah. Tidak ada ini di luar pesantren. Hanya pesantren kita masih menghormati nilai-nilai yang bersifat wisdom. Baik itu wisdom lokal maupun wisdom yang sudah terkenal. Karena Sayyidul Habib Al-Jilani sudah datang, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.